petani di Indonesia dapat menjadi petani yang kreatif dan fokus. Petani yang tidak hanya ikut-ikutan dan terus belajar, karena tantangan dunia pertanian kita ke depan tidak mudah. Saya lahir dan besar di lingkungan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Sejak SMA, pelajaran biologi merupakan pelajaran kesukaan saya. Karena itu, saat saya kuliah, saya mengambil Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya Malang. Saya sangat beruntung, saya dapat kerja di sebuah perusahaan pupuk besar di Indonesia setelah saya kuliah. Selama 12 tahun bekerja di sana, saya berkeliling Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada para petani agar mereka sukses dalam membudidayakan tanaman mereka. Saya sangat senang berkomunikasi dengan mereka di lapangan dan itu merupakan passion saya hingga saat ini. Menjadi agronomis tentu memiliki banyak kendala. Salah satunya adalah harus paham betul nutrisi tanaman yang dibutuhkan petani saat kita mengunjunginya, karena hal itu yang akan membantu mereka. Selain itu, pengetahuan tentang hama dan penyakit sangat penting. Di lapangan, banyak sekali petani yang menghadapi masalah di mana tanamannya terjangkit hama dan penyakit. Begitupun bahasa daerah, karena kami kurang memahaminya sehingga itu menjadi kendala di dalam komunikasi kami di lapangan. Yang terakhir adalah kami harus mengunjungi lahan para petani kunci kami yang sangat jauh dari jalan umum dan kami harus mengunjunginya dengan berjalan kaki. Saya sudah beberapa kali mengunjungi kedua negara tersebut, baik Thailand maupun Vietnam. Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, kondisi geografis antara Thailand, Vietnam, dan Indonesia agak berbeda. Indonesia memiliki wilayah yang lebih besar dan lebih luas dibanding Thailand dan Vietnam. Indonesia juga terdiri dari ribuan pulau dan juga aksesibilitas cenderung susah. Hal ini membuat biaya logistik di Indonesia itu sangat tinggi dan ini adalah tantangan tersendiri bagi Indonesia. Bagaimana caranya untuk menurunkan biaya logistik sehingga produk pertanian dari petani bisa dikirim ke pasar dengan harga yang terjangkau. Kendala kedua, kurang lebih 90% petani di Indonesia berpendidikan setingkat SMA. Sementara generasi muda kita yang lulus dari Fakultas Pertanian di universitas-universitas ternama di Indonesia sangat minim sekali yang berminat di sektor pertanian. Hal inilah yang membuat sektor pertanian di Indonesia begitu lambat berkembangnya karena minimnya inovasi dibandingkan Thailand dan Vietnam. Kendala ketiga, rata-rata kepemilikan lahan petani kita itu sangat rendah sehingga secara ekonomi sulit untuk menggunakan mesin-mesin pertanian dan teknologi baru untuk dapat mengefisienkan dan meningkatkan produktivitas perlahan kita. Kendala keempat, petani di Indonesia itu rata-rata masih fokus di dalam hal produksi. Belum sampai mereka memikirkan tahap pemasaran. Jadi seringkali mereka langsung menjual hasilnya ke pengepul di desa. Beda dengan Thailand dan Vietnam, saya melihat langsung para petani di sana menjual hasil panennya langsung ke pasar, sehingga mereka mendapatkan harga yang lebih baik. Dan secara langsung, kesejahteraan mereka juga meningkat. Dan ini mendorong para generasi muda itu untuk masuk ke dunia pertanian di tempat mereka. Semua tanaman sebenarnya memerlukan nutrisi agar dapat tumbuh dan berproduksi sesuai dengan kemampuan dan potensi genetiknya. Pemberian nutrisi tambahan diperlukan apabila jumlah nutrisi tanaman yang ada di dalam tanah sudah tidak mencukupi lagi dan juga untuk memaksimalkan produktivitas tanaman. Untuk dapat memastikannya, ya pemeriksaan tanah menjadi keharusan. Semua tanaman, baik itu varietas unggul maupun tidak, tetap memerlukan 5 prinsip dalam pemberian nutrisi tanaman yang lebih dikenal dengan 5 tepat. Yang pertama,
tepat jenis atau jenis apa saja nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Yang kedua, tepat dosis. Berapa banyak nutrisi yang diberikan per hektar atau per tanaman. Yang ketiga, tepat waktu. Kapan waktu yang tepat untuk pemberian nutrisinya? Umur berapa? Yang keempat, tepat-tepat. Di mana diberikan nutrisi tersebut? Di daunkah atau di akar tanaman? Dan yang kelima, tepat cara. Bagaimana cara pemberian nutrisi tersebut? Ditaburkankah, disemprotkankah, atau dikocorkan? Hingga saat ini belum ada fakta ilmiah yang dipublikasikan mengenai pengaruh negatif dari nutrisi tanaman kepada manusia. Namun untuk pengaruhnya terhadap lingkungan memang ada, yaitu adanya peningkatan kandungan fosfor di aliran sungai, laut atau danau yang dekat dengan area pertanian. Peningkatan kandungan fosfor ini memicu peningkatan pertumbuhan eceng gondok yang akhirnya mempercepat pendangkalan sungai atau danau. Sebenarnya masih banyak petani yang belum paham tentang pentingnya nutrisi tanaman dan apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu juga banyak pabrikan sarana produksi pertanian dan juga kios-kios penjual sarana produksi tanaman tidak memberikan edukasi yang cukup kepada para petani maupun pendampingan. Dan saya sangat sedih bahwa di luar sana masih banyak nutrisi tanaman yang beredar itu tidak memiliki izin edar, sehingga kualitas dan manfaatnya tidak begitu jelas dan merugikan petani. Harapan saya, semoga petani di Indonesia dapat menjadi petani yang kreatif dan fokus. Petani yang tidak hanya ikut-ikutan dan terus belajar, karena tantangan dunia pertanian kita ke depan tidak mudah. Salam petani muda.